Menangis ditetapkan tersangka, ini sosok Sanel Lukas sang perekam adegan Mario dan Disatrio menganiaya D. Sanel Lukas, 19 tahun, menangis ketika dihadirkan dalam konferensi pers kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario dan Disatrio. Mario adalah anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dalam konferensi pers, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 sore, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menyampaikan perkembangan terkini penyidikan kasus penganiayaan Mario terhadap D. Penyidik pun menghadirkan Sanel Lukas dalam konferensi pers itu. Posisinya, Sanel Lukas berdiri di belakang Ade Ari. Ade sendiri duduk bersama-sama pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghadap jurnalis. Sesaat sebelum konferensi pers berlangsung, Sanel Lukas yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye nomor 22 tampak menundukkan kepala. Tak disangka, dia ternyata mengeluarkan air mata lalu menangis sesenggukan. Menyadari bahwa Sanel Lukas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Meski demikian, hal itu tidak menghalangi jalannya konferensi pers. Meski Sanel Lukas tidak ada di tempat itu, Ade Ari tetap melanjutkan konferensi persnya. Sanel Lukas adalah saksi yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario kepada D di Kompleks Grand Permata pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Ade Ari mengatakan, setidaknya ada 5 faktor yang membuat Sanel ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya, Sanel terbukti memanas-manasi pelaku untuk menganiaya D. Kemudian, Sanel juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario menggunakan ponsel Mario. Akibat aksinya, Sanel dijerat pasal 76 CUU Perlindungan Anak junto pasal 80 UU RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.